Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video penjelasan kali ini, kita akan membahas mengenai menggambar grafik fungsi eksponen. Ini kelanjutan dari fungsi pertumbuhan dan peluruhan, begitu ya. Untuk murid-muridnya Pak Hafid nanti disiapkan alat tulisnya, penggaris, kemudian pensil, dan ballpoint serta buku. Kita nanti akan belajar untuk menggambar grafik fungsi eksponen. Nah, sebelum kita menggambar, kita harus tahu dulu langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi eksponen ini, yang pertama kita harus membuat tabel yang menyatakan hubungan antara X dan Y. Ya, ini X, ini Y, ini nanti letak koordinatnya. Begitu ya. Ini adalah hubungan antara X dan Y. Bagaimana hubungannya? Nanti kita berhitung secara matematika, tergantung nanti persamaan dari eksponen itu seperti apa, begitu. Nanti saya beri contohnya. Yang penting kalian nanti persiapkan tabel ini dulu. Kemudian yang kedua, letakkan setiap titik yang diperoleh. Titik yang diperoleh itu ini nanti ya, di sini. Pada bidang kartesius. Bidang kartesius itu berarti koordinat kartesius itu ya, koordinat X dan Y. Kemudian hubungkan dengan kurva yang mulus. Kurva yang mulus. Nah, ini koordinat kartesius X ini Y. Kemudian kalau kita mendapatkan sebuah titik-titik begini, kita harus menghubungkannya secara mulus. Mulus itu artinya tidak lurus ya, tapi mulus. Mulus itu begini. Nah, ini halus, mulus. Bukan berupa garis lurus. Kalau garis lurus misalnya ada titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Nanti grafiknya lucu kalau lurus begini. Tek, gini, gini, gini. Bukan begitu. Tapi kurvanya nanti kurva mulus seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, jadi nanti kita harus perlu banyak belajar ya membuat kurva yang mulus. Nah, begini kan. Nah, halus, mulus. Nah, begitu. Paham ya? Oke, itu langkah-langkahnya yang perlu kita siapkan. Sekarang sifat-sifat dari grafik fungsi eksponen itu sendiri. Yang pertama, dia itu selalu definite positif. Artinya dia selalu bernilai positif. Kurva itu selalu terletak di atas sumbu X. Jadi dia selalu bernilai positif, ya, selalu bernilai positif. Kita lihat ini contoh kurva ini saja. Ini kurva mulus ya, kurva mulus tidak ada garis lurusnya dan dia selalu bernilai positif. Artinya dia di atas sumbu X. Yang biru ini sumbu X, kurvanya itu selalu di atas sumbu X. Dia tidak mungkin di bawah sumbu X begini. Nah, itu. Paham ya? Selalu di atas sumbu X. Kemudian memotong sumbu X di titik 0,1. Nah, ini memotong di 0,1. Dia selalu memotong di sini. Nanti ya. Di 0,1 ini. Nah, di sini. Di titik ini loh maksudnya. Kemudian mempunyai asimtot datar sumbu X. Asimtot datar sumbu X. Asimtot datar itu apa? Asimtot itu pembatas atau garis yang tidak akan dipotong. Tidak akan dipotong oleh kurva. Ya, asimtot datar sumbu X berarti pembatasnya itu sumbu X. Kurva ini tidak mungkin dia akan memotong sumbu X. Dia hanya nanti bisanya itu mendekati saja. Mendekati berarti mepet begini, tapi dia tidak sampai memotong. Tapi lama-lama akan semakin kecil. Nah, yang penting dia tidak memotong. Karena mempunyai asimtot itu garis yang tidak mungkin dipotong. Ya, tidak akan dipotong. Oke, kemudian nanti ada dua ya. Jika Y sama dengan AX, dengan A itu antara 0 sampai 1, berarti bisa setengah, 0,1, 0,2, pokoknya kurang dari 1, dan Y sama dengan AX, dengan A itu lebih dari 1, berarti bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nanti itu dia saling dicerminkan terhadap sumbu Y. Saling dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, saling dicerminkan. Artinya, saling dicerminkan itu nanti kita lihat contohnya saja lebih jelas nanti ya. Berarti pencerminan, berarti bayangannya itu sama dengan bendanya, begitu ya. Kalau di fisika seperti itu. Nah, kemudian sifat yang kelima, jika A lebih dari 1, berarti ini ya, maka grafiknya akan monoton naik. Monoton naik ini naik ini, grafiknya ini naik. Namanya monoton naik. Nah, ke situ. Dari bawah terus ke atas. Itu monoton naik. Ke kanan ya, arahnya ke kanan. Gini. Kemudian kita lihat ini grafik Y sama dengan AX, ini tadi titik potongnya ya, memotong sumbu X di
memotong sumbu X di 0,1. Kemudian ini apa namanya, grafiknya monoton naik. Untuk yang nomor 6, sifat yang terakhir ini, jika A antara 0 sampai dengan 1, ini memotong sumbu Y ya, kalau memotong sumbu X, memotong sumbu Y. Nah, tak besarkan saja. Nah, jika A itu antara 0 sampai dengan 1, maka grafiknya itu akan menjadi monoton turun. Monoton turun itu seperti ini. Ini turun. Ini kalau monoton naik arahnya ke sana, kalau monoton turun berarti nanti arahnya ke sini. Nah, turun begini. Gitu ya. Ini nanti titik potong sumbu Y 0,1 di sini artinya X-nya 0, Y-nya itu 1. Ini grafik Y sama dengan AX. Kalau A-nya antara 0 sampai dengan 1. Gitu ya. Itu sifat-sifatnya. Saya ulangi, selalu positif di atas sumbu X, memotong sumbu Y. Ya. Kemudian asimptot datar di sumbu X. Dia tidak mungkin memotong sumbu X. Oke, itu adalah sifatnya, langkah-langkahnya sudah. Sekarang kita latihan soalnya coba. Nah, gambarlah grafik Y sama dengan 2X. Kita lihat, tadi kan gini, Y sama dengan A pangkat X kan. Kalau A-nya itu lebih dari 1, berarti dia tadi katanya monoton naik. Kita buktikan apakah benar dia monoton naik begini, gitu kan. Yuk, ini hubungan antara X dan Y, langkah-langkahnya kan seperti itu. Kemudian ini kita tentukan ya, tentukan saja nilai X-nya terlebih dahulu. Kita tentukan misalnya, saya mulai dari min 3 gitu. Min 3, min 2, min 1, di garis bilangan ya, 0, 1, 2, 3. Tuh, ya. Untuk Y-nya bagaimana? Nah, kita tulis Y sama dengan 2X. Tapi nanti kalau kalian sudah bisa, kalian tidak perlu menggunakan seperti ini ya. Untuk X sama dengan min 3, gitu kan. X-nya nanti diganti min 3. Y sama dengan 2 pangkat min 3. Ini pangkat negatif bisa dirubah menjadi pangkat positif, taruh di bawah gitu ya. Jadi 1 per 2 pangkat 3 berapa? 8. Nah, betul. Kita masukkan ke sini. 1 per 8. Jadi nilai apa namanya? Koordinatnya nanti min 3, 1 per 8. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menentukan ini. X sama dengan, saya tulis warna biru biar sama dengan itu ya. X sama dengan min 2, berarti Y sama dengan 2 pangkat X kan, persamaannya ini menjadi 2 pangkat 2 min 2, berarti Y sama dengan, karena pangkat negatif berubah pangkat positif, taruh di bawah, berarti Y sama dengan 1 per 4. Kita tulis per 4. Oke, kemudian di sini berarti min 2,1 per 4. Gitu ya. Kemudian di sini min 1. X sama dengan min 1. Berarti Y sama dengan 2 pangkat min 1. Langsung ya. Berarti Y sama dengan gini kan, 1 tidak usah ditulis. Berarti hasilnya adalah setengah. Kemudian X pangkat 0. Ya. Y sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, berapapun angka menurut sifat-sifat dari bilangan eksponen, berapapun angka dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Oke. Kemudian untuk X sama dengan 1, berarti Y sama dengan 2 pangkat 1, hasilnya adalah 2, ya kan? Nah, untuk X sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2 pangkat 2. Y sama dengan 4, gitu kan? Yang terakhir, X sama dengan 3, untuk Y sama dengan 2 pangkat 3, berarti Y sama dengan 8. Oke, selesai kita tulis dulu hubungannya. Berarti 0,1 ya kan, memotong sumbu X ya. Kemudian ini 1,2
di sini 2,4, di sini 3,8. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke koordinat kartesius atau bidang kartesius ya. Ini 0, 0, ini berarti 1, 2, 3, 4, yang di sini min 1, min 2, min 3, min 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, Pak, kenapa kok yang di bawah enggak? Karena tadi kita tahu sifat dari grafiknya itu adalah selalu definite positif. Artinya dia selalu di atas sumbu X-nya. Jadi tidak mungkin ke bawah. Jadi tidak saya tulis gitu ya. Oke, kita hubungkan semua titiknya ini. Kita hubungkan. Yang pertama, min 3/8. Min 3 itu ini. 1/8 itu bagaimana? Ini setengah. Kalau segini. Ini 1/4. Kalau segini. Berarti 1/8 itu kecil sekali di sini gitu ya. Nah, karena asimptotnya sumbu X. Dia tidak mungkin memotong sumbu X. Hanya mendekati saja. Gitu kan. Ini di sini. Min 2/4. Berarti atasnya sedikit. Nah. 1/4 kan di sini. Min 1 setengah berarti di sini ya, tengah-tengahnya ini. Nah, 0,1. Nah, ini tadi memotong sumbu X di 0,1. Kan begitu tadi. Oke, lanjutnya. 1 berarti 2 di sini. 2, 4 berarti di sini. 2, 4 gitu kan. 3, 8. Wah, di atas ini. Kalau mau dilanjutkan boleh sih, berarti 4, 16 ya di atas ini. Wah, tinggi sekali. Nah, kita sudah dapat titik-titiknya ini. Sekarang kita menghubungkan titik-titiknya itu dengan kurva apa tadi? Kurva mulus ya. Bukan kurva lurus, tapi kurva mulus. Nah, mulus seperti ini, mulus, mulus, dan mulus, mulus. Nah, bagus kan? Ini mulus. Dari sini atau dari sini boleh. Kemudian dihubungkan titik-titik. Yep, selesai. Ini adalah grafik Y sama dengan 2X. Untuk nilai A-nya lebih dari 1 sehingga grafiknya monoton naik. Betul kan? Monoton naik ini. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam membuat grafik fungsi eksponen. Berarti kita siapkan tabelnya, siapkan kartesiusnya. Jadi, kalau kalian mau cepat ya, mau cepat silakan nanti pakai kertas milimeter blok, nanti lebih valid, lebih akurat, atau pakai kertas petak gitu ya, buku petak itu yang kotak-kotak itu buku matematika, itu lebih mudah lagi dalam nanti menggambar karena kita langsung dapat skalanya seperti ini, kertas kotak-kotak. Kita tidak perlu membuat garis-garis lagi, gitu ya. Nah, sekarang coba ya kalian mencoba sendiri dengan yang apa masih sederhana, grafik sederhana, yaitu ini. Gambarlah grafik fungsi eksponen Y sama dengan setengah dari X, setengah pangkat X. Kalau ini hanya antara 0 sampai dengan 1. Coba nanti cocokkan dengan hasil saya. Gitu. Bagaimana? Gitu ya. Apakah bentuknya sama atau beda? Apakah merupakan pencerminan atau tidak? Begitu hubungannya apa dengan grafik yang sudah saya tulis ini atau saya kerjakan ini? Sekarang tugasmu ini ya. Ini masih sederhana saja. Oke? Begitu tugas dari Pak Hafid. Untuk yang siswa-siswinya Pak Hafid tetap harus dikerjakan ini di buku. Begitu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.